Hafidz Hasan Al-Mas'udi dalam kitabnya Taisir Akhlak mengecam orang-orang yang tidak memperbaiki pergaulan dengan teman-temannya. Yang dikecam lewat sebuah syair yang ingin kami tayangkan adalah, coba peserta bacakan syair tersebut beserta artinya. Idza mal mar'u lam yahfaz salasa fabi'ahu walau bikafin miramadin wa fa'al li sadiqi wa badal amalin wa kitmani sarairi fil fuadi. Apabila tidak adalah manusia itu tidak memeliharanya, ianya manusia akan 3 perkara. Maka jual olehmu akannya manusia, niscaya maka jual olehmu akannya manusia. Walaupun ada ianya manusia, ianya jual, itu sabit daripada itu sampai daripada pasir. Dan teman 3 akan menunaikan janji bagi taulan, dan akan memberikan harta, dan akan menutupi segala rahasia dalam hati. Iya, 100 untuk Regua. Ya, luar biasa. 2 soal langsung dibabat oleh Regua. Soal kami lanjutkan. Siapakah nama pengkhianat Nabi Isa alaihissalam yang kemudian diserupakan Nabi Isa sehingga disalib oleh kaumnya? Yudas Iskariot. Iya, lagi-lagi 100 untuk Regua. Soal kami lanjutkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 7 orang anak dan 11 istri. Yang ingin kami tanyakan adalah, siapakah nama anak perempuan? Yang ingin kami tanyakan adalah, siapakah nama-nama anak perempuan Rasulullah dari istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ruqayyah, Kulsum, Fatimah. Disempurnakan. Baik, Regu B, silakan. B awal tak ada pulih bel lagi, ada pegang muda. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Dewan Hakim memberikan nilai untuk Regu A 75, untuk Regu B 25. Baik, soal yang kelima untuk Regu A. Baik, soalnya sangat mudah, harap dipahami betul-betul. Tentunya Dayak Rohul Ma'arif Desa Kambang di dalam kurikulum mata pelajaran juga terdapat adalah pelajaran Nahu. Yang ingin kami tanyakan adalah, coba peserta bacakan takrif dari takalluf. Dilemparkan. Regu B, silakan. Tasilu matlubi syai'an ba'da syai'in. Dewan Hakim memberikan nilai untuk Regu B 100. Soal kami lanjutkan. Soal yang ke-6 untuk Regu A. Rukun sembahyang ada 13 perkara yang terbagi ke dalam 3 macam.
Salah satunya adalah rukun fi'li. Yang ingin kami tanyakan adalah, coba peserta sebutkan rukun-rukun yang tergolong ke dalam rukun fi'li di dalam salat. Berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk di akhir, tertib. Iya, lagi-lagi 100 untuk Regu'a. Soal kami lanjutkan. Mungkin kita sering mendengar pepatah Aceh mengatakan, si padak dua patlut ataupun si padak dua patluho, yang artinya satu yang dikerjakan, dua hasil yang didapatkan. Yang ingin kami tanyakan, coba peserta bacakan sebuah nazam dari Syekh Ibrahim Al-Laqani, yaitu dalam karangannya Matan Jauharah Tauhid, yang semakna dengan pepatah tersebut. Wa bijtina bil kaba'i tughfaru saghairul wajaludu yukafiru. Alright, iya, lagi-lagi 100 untuk Regu'a. Soal kami lanjutkan. Ya, panitia sengaja mencampur baur peserta cerdas cermat Rohul Ma'arif, mulai dari kelas 6 sampai ke bawahnya. Pastinya seluruh peserta yang berada di atas panggung telah belajar kitab yang namanya Kitab Awamel. Yang ingin kami tanyakan adalah, coba peserta bacakan matan no yang pertama dalam Kitab Awamel. Wa nawal awalu tajrul isma faqat wa hiya tisnata asyara harfan. Wa nawal awalu hurufun tajrul isma faqat wa hiya tisnata asyara harfan. Al-ba'u wa min wa ila wa fi wa an wa qasam baqasam takasam wa lamu wa rubba wal wawu wal kafu wal mud wal mundu wa hatta wa asya wa hada wa qala. Iya, lagi-lagi 100 untuk Regu'a. Soal yang ke-9 untuk Regu'a. Berbicara tentang wudhu, sendirinya wudhu tidak ada hukum wajib, ataupun pada dasarnya wudhu tidak ada hukum wajib. Namun karena untuk menjadi salah satu syarat sah untuk melakukan ibadah-ibadah lain yang wajib, maka hukum wudhu bisa jadi berubah sebagai hukum wajib. Yang ingin kami tanyakan adalah, apa sajakah syarat-syarat wudhu? Air suci menyajikan, mengalir air di atas anggota, tidak ada yang mengubah air pada anggota, tidak ada penghalang air pada kulit, mengetahui masa waktu bagi orang yang berkekalan hadas. Iya, lagi-lagi 100 untuk Regu'a. Soal yang ke-10 untuk Regu'a. Berbicara tentang mandi, pastinya ada hukumnya sunat dan ada juga hukumnya wajib. Yang ingin kami tanyakan adalah, apa sajakah penyebab yang mewajibkan mandi bagi perempuan? Keluar haid, nifas, istihadah, mati, dan mani. Disempurnakan. Regusi, silakan. Keluar haid, dengan nifas dan apa? Mati.
Hakim memberikan nilai untuk regu A 25, untuk regu C 50. Soal kami lanjutkan. Soal pemerataan untuk regu A. Hadis mursal adalah hadis yang disampaikan oleh tabi'in dengan tidak menyebutkan sahabat, akan tetapi langsung menyebutkan nama Rasulullah SAW. Yang ingin kami tanyakan adalah, siapakah perawi yang digugurkan dalam hadis mursal Sa'id bin Musayyab? Abu Hurairah. Iya, 100 lagi untuk regu A. Soal kami lanjutkan. Makharijal harfi ataupun tempat-tempat keluar huruf terbagi kepada 4. Salah satunya adalah kerongkongan. Yang ingin kami tanyakan adalah, coba peserta sebutkan huruf-huruf yang keluar dari kerongkongan. Mahmuz, Rakhwa, Qaf, Kha, Ha, Ain, Ghain, Hamzah, Ha, Ain, Ghain, Ha. Iya, lagi-lagi 100 untuk regu A. Soal kami lanjutkan. Soal yang terakhir untuk regu A. Ibadah sholat Jumat adalah salah satu ibadah sholat yang diwajibkan menyertainya dengan 2 khutbah. Yang ingin kami tanyakan adalah, coba peserta sebutkan rukun-rukun khutbah yang diwajibkan membacanya pada keduanya 2 khutbah. Puji, selawat, wasiat. Lagi-lagi 100 untuk regu A. Dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhir pula lah soal pemerataan untuk regu A. Kita lanjut pembacaan soal pemerataan untuk regu B. Siap regu B? Insya Allah siap. Tunjukkan pesonamu. Dilihat dari satu sisi, sifat-sifat yang wajib pada Allah terbagi kepada istighna dan istiqar. Terbagi kepada istighna dan iftikar. Yang ingin kami tanyakan adalah, coba peserta sebutkan sifat-sifat yang termasuk ke dalam iftikar. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, hadirun, muridun, alimun, hayyun. Iya, 100 untuk regu B. Soal kami lanjutkan. Soal yang kedua untuk regu B. Imam Abdurrahman Al-Akhzari, yaitu pengarang Nazam Matan Sulam Al-Mudawwarah, pernah menitipkan sebuah nasihat yang sangat bermakna bagi kita yang mengkritik atau mengomentari sesuatu agar jangan terlalu gegabah. Yang sekilas artinya adalah, betapa banyak orang yang menganggap salah padahal itu benar. Semua itu karena kebodohan yang menimpa dirinya dalam memahami atau menyimpulkan sesuatu. Yang ingin kami tanyakan adalah, coba peserta bacakan sebuah matan sulam al-munawwarah yang berkenaan dengan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Izkilaka muzaifin sayyah di ajli kauni fahmil kabiha. Lagi-lagi 100 untuk regu B. Soal kami lanjutkan.
Coba peserta sebutkan siapa sajakah yang tergolong mahram bagi seorang laki-laki. Maaf, soal kami ulangi. Coba peserta sebutkan siapa sajakah yang tergolong mahram bagi seorang laki-laki dengan sebab musyawarah ataupun dengan sebab mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Mahram dengan sebab musyawarah ada 4 orang, yaitu yang pertama ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri. Disempurnakan. Regu A, silakan. Mak Brumo, anak diri, mak diri, melintai. Dewan Hakim memberikan nilai untuk regu B 25, untuk regu A 25. Jawaban yang benar adalah ibu istri sekalipun ke atas, anak perempuan istri bila telah diwatakkan ibunya, istri si anak sekalipun ke bawah, istri si bapak sekalipun ke atas. Soal kami lanjutkan. Soal pemerataan yang keempat untuk regu B. Salah satu kewajiban bagi umat Islam yang mempunyai harta sampai nisab adalah membayar zakat. Yang ingin kami tanyakan adalah, coba peserta bacakan satu ayat Al-Quran yang menyebutkan 8 mustahik zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Iya, lagi-lagi 100 untuk regu B. Nafi Tainana. Soal kami lanjutkan. Lontar jamarah adalah salah satu ritual ibadah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Yang ingin kami tanyakan adalah, coba peserta sebutkan 3 macam jamarah tersebut. Usta, Kubra, Aqabah. Baik, kedua peserta diulang jawaban seperti berjelas. Usta, Kubra, dan Aqabah. Disempurnakan. Regu D, udah timik rupanya. Oke, silakan. Ya, silakan Regu D. Usta, Aqabah, Kubra. Dewan Hakim memberikan nilai untuk regu B 75, untuk regu D min 50. Jawaban yang benar adalah jamarah ula, jamarah wusta, dan jamarah Aqabah. Sedangkan regu D cuman keulang jawaban dari regu B. Hana ketama. Baik, soal kami lanjutkan. Soal yang ke-6 untuk regu B. Ujian catur bulan pertama untuk tahun ajaran 1445 Hijriah barusan selesai dilaksanakan di Dayah Rauhul Ma'rif, Kambang. Baik kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 6. Yang ingin kami tanyakan adalah, coba peserta bacakan sebuah hadis Tangkihul Qauli, bab ilmu yang menjadi ujian hafalan beberapa hari yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awalu fi fadhil ilmi wal ulama'i. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu,
Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fil majlisil ilmi la tamassu kalaman wa la taktabu harfan. Khairul laka min itqin alfi rubatin. Wa nadruka ila alwajhil alimi khairul laka min alfin rasid tasaddaqta biha fi sabilillah. Wa salamuka alal alami khairul laka min ibadatin alfin sanatin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fakihun wahidun mutawari'un asyaddu wala syaitani min alfin abidin mujtahidin jahilin wara'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaqtua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man nadara ila wajhin alimi nadaratan fafariha qala ta'ala min talika nadaratin malikan yastaghfiruhu ila yaumil qiyamah. Ya, baik 100 untuk Regubi. Lagi-lagi soal kami lanjutkan. Puasa Ramadan adalah puasa wajib bagi tiap-tiap muslim yang mukallaf untuk menyempurnakan puasanya selama sebulan. Namun ada beberapa muslim mukallaf yang dirusahkan hukum berpuasa Ramadan sehingga diizinkan untuk berbuka. Yang ingin kami tanyakan adalah, coba peserta sebutkan 5 orang mukallaf yang diizinkan untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5 golongan. Yang pertama, orang yang sudah tua yang tidak sanggup lagi berpuasa, orang hamil, orang menyusui, orang sakit, dan orang dalam keadaan musafir. Iya, lagi-lagi 100 untuk Regubi. Anak pilihan Regubi. Soal kami lanjutkan. Tanwin adalah nun mati yang berada di akhir isim. Tanwin adalah nun mati yang berada di akhir isim. Yang ingin kami tanyakan adalah, coba peserta sebutkan 7 macam tanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin iwad, tanwin mukabalah, tanwin taksir, tanwin ghali, tanwin taranu, tanwin ziyadah, tanwin hamzah, tanwin hikayah. Iya, lagi-lagi 100 untuk Regubi. Baik, soal kami lanjutkan. Secara lughat, syad dan nazir memiliki makna yang sama, namun berbeda dengan pandangan nahwu dan sharaf yang menjadikan keduanya sebagai kata istilah yang mempunyai makna yang berbeda. Yang ingin kami minta dari peserta adalah, coba peserta bacakan ta'rif syad dalam ilmu nahwu atau ilmu sharaf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-syazu huwa ma yakunu mukhalafan lil qiyasi min ghairi nazar illa qillatihi wujudihi wa kasratihi. Iya, lagi-lagi 100 untuk Regubi. Soal kami lanjutkan. Fir'aun adalah seorang raja yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang mana Fir'aun adalah orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Bahkan orang-orang yang tidak menyembah kepada Fir'aun akan dihukum dengan seberat-beratnya. Seperti salah satu kisah Masyitah yang sering kita jumpai saat ini. Yang jadi pertanyaannya adalah, siapakah nama asli dari Fir'aun? Walid bin Mus'ab bin Hayyan. 100 untuk Regubi. Betul, naruh syarab. Oke, soal kami lanjutkan. Soal yang ke-11 untuk Regubi. Salah satu syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Namun ada 2 keadaan salat yang membolehkan tidak menghadap kiblat. Coba peserta sebutkan kedua keadaan tersebut. Salat bersama tanda ketakutan dan salat musafir dalam keadaan salat sunat. Iya, lagi-lagi 100 untuk Regubi. Soal kami lanjutkan. Dalam menyambung alif lam di awal kalimat tergantung kepada huruf setelah alif lam tersebut. Sehingga dari 28 huruf hijaiyah terbagi kepada 2, yang dinamakannya dengan huruf syamsiyah dan huruf qamariyah. Yang ingin kami tanyakan adalah, coba peserta sebutkan huruf-huruf qamariyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Lam, ba, ta. Dilemparkan. Honoreman. Baik, soal kami lanjutkan. Soal yang terakhir untuk regu B. Ketika tidak ada air untuk bersuci atau tidak boleh menggunakan air, maka dibolehkan bagi seseorang untuk bertayamum dengan tanah. Yang ingin kami tanyakan adalah, coba peserta sebutkan anggota-anggota tayamum. Wajah, telapak tangan hingga siku. Iya, lagi-lagi 100 untuk regu B. Dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhir pula lah soal pemerataan untuk regu B. Coba peserta bacakan salah satu bait matan Jauharah Tauhid Imam Ibrahim Al-Laqani tentang takluk sifat hayah. Bismillahirrahmanirrahim. Tumal hayatu ma bisi ta'alakat bila dana bihi ta'alakat. Iya, lagi 100 yang pertama untuk regu C. Nah, ulama tauhid na regu C ya. Kanyang beji nunggu. Kibat. Beji wa ghairu ilmin hazi kama sabat sumal hayatu ma bisyai ta'alakan. Sedangkan yang dibaca laganya yang merupakan penggalan dari bait kudra. Faqudratun bi mungkin ta'alakan bila tanahima bihi ta'alakan. Lagi nanya apa ni? Oke, slow. Kita tunggu keputusan dari Dewan Hakim. Aji regu B, jawaban dari regu B mudah-mudahan. Wa ghairu ilmin hazi kama sabat sumal hayatu ma bisyai ta'alakan. Untuk regu C diberikan nilai 100. Untuk penjelasannya kita tunggu penjelasan dari Dewan Hakim. Baiklah para peserta. Regu C tadi menjawab sumal hayatu ma bisyai ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Sebenarnya itu jawaban benar. Cuma bukan dijawab dengan satu bait yang utuh. Tikan-tikan. Tapi jawaban kena. Maka berdasarkan keputusan Dewan Hakim untuk regu C, karena sesuai jawaban dengan pertanyaan, walaupun bait yang dibaca cuma sepenggal dan sepenggal, tapi ditamang di dalam jawaban, maka kami berikan nilai 100. Oke, baik, setuju regu B? Baik, soal kami lanjutkan. Soal yang kedua untuk regu C. Dalam 35 bab wazan dalam matan bina dibagi menjadi beberapa bagian. Coba peserta sebutkan 5 wazan yang ada dalam sulasi mazid nauk yang kedua ataupun yang ditambahkan 2 huruf. Baik, lambat, lempar ni. Ingkasara, imba'atha, ingkasara, imba'atha, ingkata'a. Disempurnakan. Regu D, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inkasara ijtama'a ihmarra takallama taba'ada.
Cik ulang jawapan segera Gudi. Boleh kesot. Bismillahirrahmanirrahim. In kasara ijtama'a ihmarra takallama taba'ada. Dewan Hakim memberikan nilai untuk regu C 25, untuk regu D 75. Baik, soal kami lanjutkan. Soal yang ketiga untuk regu C. Seseorang yang melakukan perjalanan melebihi 2 marhala dibolehkan untuk mengkasar dan jamak salat yang 4 rakaat, baik jamak takhir maupun jamak takdim. Yang ingin kami tanyakan adalah apa sajakah syarat sah jamak takdim? Mendahulukan salat yang lebih awal, niat jamak sebelum selesai salat yang pertama, muallah, dan terakhir masih berstatus musafir hingga selesai salat yang kedua. Iya, 100 untuk regu C. Soal yang keempat untuk regu C. Imam Abdul Rahman Al-Akhdari ketika mengarang matan Sulam Al-Munawarah, beliau masih seorang yang sangat muda. Bahkan di ketika itu dia masih berusia 21 tahun. Coba peserta bacakan sebuah bait matan Sulam Al-Munawarah tentang usia Abdurrahman Al-Akhdari ketika menulis matan sulamnya. Walibunai yahdawa isyruna sanad ma'zuratun makbulatun mustahsanat. Iya, lagi-lagi 100 untuk regu C. Soal yang kelima untuk regu C. Sebutkan 5 nama-nama kejadian yang menyalahi adat. Tolong ulangi soal. Coba peserta sebutkan 5 nama-nama kejadian yang menyalahi adat ataupun perdaan anjih, sesuatu perbuatan yang menyalahi adat gepenan dengan pupu menteng. Dilemparkan. Regu B, silakan. Mukjizat, karamah, sihir. Baik, Dewan Hakim memberikan nilai untuk regu B 50. Baik, soal kami lanjutkan. Coba peserta sebutkan 20 sifat tambahan dari i'tikad 50 untuk menjadi 70. Soal kami ulangi, sebutkan 20 sifat tambahan dari i'tikad 50 untuk menjadi 70. 12 sifat tambahan pada Allah. Mubdiun, khaliqun, razikun, muhyin, mumitun, muidun, ba'isun, hasyirun, muhasibun, mujazin, hadin, muzillun. 4 sifat wajib tambahan pada Rasul. Basyarun, rajulun, afdalul insan, ibnu halal. 4 yang mustahil pada Rasul. Mustahil jin dan malaikat, mustahil perempuan dan kunsa, mustahil dari bangsa yang kurang, dan mustahil anak harum. Iya, lagi-lagi 100 untuk regu C. Ayu arahul ko. Soal kami lanjutkan. Ini ada yang mau gempong aja. Tenang. Siapakah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelar dengan Nuraini? Soal kami ulangi, siapakah nama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelar dengan Zunuraini? Utsman bin Affan. Iya, lagi-lagi 100 untuk regu C. Soal kami lanjutkan. Untuk seorang suami, ya, soal yang ke-8. Untuk seorang suami boleh mempunyai beberapa istri.
tapi tidak sebaliknya. Untuk istri tidak diperbolehkan lebih daripada satu suami. Begitu juga yang terjadi antara mubtada dan khabar. Coba peserta bacakan satu bait alfiyah yang berkenaan dengan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhbaru bisnaini aw bi aktsara an wahidin kahum suradun suara. Iya, lagi-lagi 100 untuk Regusi. Soal kami lanjutkan. Di belahan bumi Eropa, tepatnya di Spanyol, pernah dihuni oleh kaum muslimin yang berada di bawah pemerintahan Islam selama kurang lebih 800 tahun lamanya. Dimulai pada tanggal 92 Hijriah atau 711 Masehi, ketika Panglima Tariq berhasil menaklukkan kota-kota modern di bumi tersebut. Namun sayangnya, negeri ini sekarang sudah dikuasai oleh komunitas Katolik. Yang jadi pertanyaannya adalah, kapan kerajaan Islam runtuh di negeri tersebut? 2 Rabiul Awal tahun 897 Hijriah bertepatan dengan 2 Januari 1492 Masehi. Iya, lagi-lagi 100 untuk Regusi. Terus Spanyol kita. Soal kami lanjutkan. Soal yang ke-10 untuk Regusi. Zakat adalah satu daripada rukun Islam yang 5. Zakat meliputi kepada beberapa macam harta. Di antaranya adalah biji-bijian. Yang ingin kami tanyakan adalah, coba peserta sebutkan 3 cara menghitung zakat biji-bijian. 10% pada bijian yang tumbuh keseluruhannya atau sebagian besarnya dengan air hujan dan sejenisnya. 7,5% pada bijian yang tumbuhnya didominasi air hujan, dan 5% pada bijian yang tumbuh keseluruhannya atau didominasi tumbuhnya oleh air yang dibeli atau sejenisnya. Iya, lagi-lagi 100 untuk Regusi. Yang gaji calon kuimu muka kan. Penting bawa pergi jaga udah. Ya, soal kami lanjutkan. Soal yang ke-11 untuk Regusi. Di antara 11 Ummul Mukminin, yaitu istri Rasulullah SAW, ada 2 nama istri Rasulullah yang sama, namun berbeda nasab keduanya. Yang ingin kami tanyakan adalah, siapakah nama ayah daripada 2 Ummul Mukminin tersebut? Zainab binti Hamzah, Zainab binti Sa'ad. Dilemparkan. Argua, silakan. Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahsy.